Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini yang mana kita berada di tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Mei 2025 Masehi. Di bulan Zulqa'dah, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah salah satu di antara bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang mana itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Baik itu di bulan Hijriah, tahun Hijriah itu 12 bulan, dimulai dari Al-Muharram sampai Dzulhijjah. Begitu juga di penanggalan Syamsiyah Masehi, mulai dari Januari sampai Desember, 12 bulan. Cuman untuk panduan ibadah di agama kita, agama Islam, itu penanggalannya Hijriah, berkaitan dengan ibadah. Sebagaimana sekarang kita berada di bulan haram. Di sini dilanjutkan minha arba'atun hurum. Di antara bulan haram itu ada, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsirnya bahwa di antara bulan haram yang 4 itu 3 bulan berturut-turut. Yakni sekarang kita berada di bulan tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Dan satu yang terpisah, yaitu di bulan Rajab. Sejak zaman dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, bulan haram tersebut bulan yang dimuliakan oleh orang Arab jahiliyah. Karena di bulan tersebut kita mengetahui ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika mereka ingin menunaikan ibadah haji ziarah ke Baitullah, berangkat di bulan Zulqa'dah di negeri masing-masing di Jazirah Arab, kemudian pulang di bulan Al-Muharram dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan. Jadi salah satu orang Arab jahiliyah memuliakan bulan haram, tidak terjadi peperangan di bulan tersebut, sehingga aman orang di jalan untuk melakukan ibadah haji. Alhamdulillah, sebagian saudara-saudari kita, orang tua kita, tetangga kita, jamaah kita sudah berangkat. Yang kota Pekanbaru di tanggal 3 ada keberangkatan, tanggal 4, tanggal 6 kemarin. Alhamdulillah, mereka Allah pilih menjadi duyufur rahman, di antara tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah haji di tahun ini. Alangkah berbahagianya mereka, alangkah bersukacitanya mereka, dan mungkin di antara kita ada yang mengantar mereka. Kita yang berada di masjid ini, di Masjid Taqwa, itu kemungkinan ada 3 mengenai ibadah haji.
Alhamdulillah ada yang sudah pulang dari haji mungkin di beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan mungkin di antara kita ada yang menunggu antrian, sudah mendaftar. Seandainya itu haji reguler, itu lama masa tunggunya. Mungkin sekarang dah lebih 20 tahun. Kecuali bagi sebagian kita yang dimudahkan rezekinya, yang dilapangkan rezekinya, itu bisa haji agak mahal sedikit. Fulus atau tanpa antri dengan visa furoda. Itu lebih mahal lagi. Tetapi langsung berangkat. Insyaallah. Nah, jadi dan di antara kita ada juga yang belum mendaftar sama sekali. Mudah-mudahan yang belum mendaftar sama sekali terniat dalam hati untuk berangkat haji. Karena keutamaannya kita mengetahui haji adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Yang anehnya kaum muslimin yang kurang akan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala atau iman terhadap hari akhir, untuk membeli kendaraan atau update kendaraan terbaru itu bisa, membeli rumah itu bisa, dan seterusnya. Sementara untuk menunaikan ibadah haji apa kendalanya? Ini bagi yang mampu, kita katakan yang mampu, karena kewajiban haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Jadi man istata'a, bagi yang mampu, istata'a pertama mampu dari finansial, keuangan, biayanya, biaya dalam perjalanan, dan biaya keluarga yang ditinggalkan. Kemudian fisik yang kuat. Kita fisik yang kuat misalnya, masih ada kekuatan, tidak renta, dan bahkan sekarang alhamdulillah masih bisa digotong dengan kursi roda. Ada petugas yang ditugaskan untuk mendorong jamaah tersebut yang sudah sepuh. Dan aman di perjalanan. Aman di perjalanan, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi wabah sebagaimana di tahun 2020-2021 yang lalu yang silam. Nah, itu insyaallah itu sanggup, maka wajib bagi yang mampu. Dan itu termasuk rukun Islam yang 5. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, "Bunya Islam ala khams." Sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat, la ma'budu bihaqqi illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjul baitillah wa shaumi Ramadan. Ketika hadis itu didengar oleh generasi tabi'in, murid-murid dari para sahabat, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kenapa haji didahulukan dalam hadis yang kau bacakan, lalu puasa Ramadan terakhir?" Kata Ibnu Umar, "Begitulah yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Ibnu Umar, apa yang didengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, urutannya begitulah yang disampaikannya kepada generasi berikutnya. Dan penggalan di ujung hadis itu yang membuat kita yang ingin menginginkan kebahagiaan yang abadi di negeri yang kekal. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahul jazaa ilal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Bukankah kita hamba Allah ingin masuk surga? Lalu kenapa kita belum juga mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji? Kemudian ibadah selanjutnya bagi yang kita semua ini yang tidak menjadi tamu Allah, yaitu udhiyah, ibadah kurban. Dan kami pribadi mengambil pendapat sebagaimana haji tadi wajib bagi yang mampu. Dan khilaf para ulama, kita katakan khilaf para ulama, ada yang mengatakan sunat muakkad dan seterusnya. Cuman dalil-dalil yang kita katakan disebut pendapat anak yang kuatkan istilahnya dari pendapat para ulama, wajib bagi yang mampu dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar.
Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salatlah kemudian menyembelihlah. Disandingkan antara perintah salat dan menyembelih. Kemudian di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa yang sa'ah, yang memiliki kemampuan, kemudian dia la yadah, tidak menyembelih, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, maka jangan dekati musala kami. Dan alhamdulillah di masjid kita, Masjid Taqwa ini sudah ada panitianya, sudah ada 4 sapi, 5, masuk yang kelima, dan beberapa kambing. Mudah-mudahan bagi yang memiliki kemampuan hendaklah segera mendaftar, karena waktu itu sebentar. Ini kita sudah hampir berada di pertengahan Zulqa'dah, sebentar lagi kita memasuki Zulhijjah. Siapa tahu kita ada tabungan atau uang yang bisa untuk mendaftar, maka segera. Ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu tidak menerima darah daging, akan tetapi walakinnat taqwa minkum, akan tetapi Allah itu menginginkan ketakwaan kita. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita amalkan, dan apabila Allah melarang, maka kita jauhkan. Taib, itu sedikit muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Dan insyaallah di malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-31 di dalam pelajaran kita Sirah Nabawiyah. Di setiap Jumat, pekan kedua, pekan keempat, dan pekan kelima. Kesepakatan kita dengan panitia, pekan kedua, 4, dan 5. Seandainya Jumat itu ada 5 pekan, insyaallah kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah, di pekan yang lalu, di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari dan kita sudah memasuki tahun ke-7 Hijriah. Dan adapun pembahasan yang sekarang masih di tahun 7 Hijriah, itu adalah peperangan-peperangan lain. Sebelumnya ada perang Khaybar dan seterusnya. Dan ini peperangan yang lain adalah peperangan yang banyak, tidak sebagaimana peperangan-peperangan yang besar, yang Nabi SAW membawa pasukan yang besar. Ada pun yang besar di pembahasan berikutnya, perang Mu'tah, itu perang besar. Adapun yang ini, beberapa perang ini tidak, mungkin Nabi mengutus hanya beberapa pasukan, puluhan atau paling banyak 200 pasukan. Jadi beberapa pasukan ini tujuannya adalah untuk memperkuat keadaan kaum muslimin. Karena setelah pasca perang Ahzab, kita mengetahui sekutu itu terdiri dari 3 pasukan kuat bergabung di tahun 5 Hijriah yang telah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Itu pasukan yang besar. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Padahal mereka telah melakukan perjanjian piagam Madinah, akan tetapi mereka melanggarnya. Dan alhamdulillah itu telah kita pelajari, bahkan mereka diusir, diserang juga Khaybar, beberapa benteng mereka di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Lalu ini tersisa yang ketiga, yaitu orang-orang Arab Badui. Ini lebih susah lagi untuk memeranginya, karena orang Badui mereka itu hidup di padang pasir. Mereka biasa liar. Mereka lah para perampok-perampok penyamun yang akan merampok kafilah dagang. Dan mereka tidak perhitungan dengan nyawa manusia. Jika merampok, ada terjadi perlawanan, mereka tidak takut-takut untuk membunuh kafilah dagang tersebut. Nah, ini orang-orang Arab Badui yang termasuk dalam pasukan Ahzab, pasukan sekutu yang ingin menyerang Madinah, yang kita kenal juga ahli sejarah menamakan perang Khandaq.
karena ketika itu digali parit di tahun kelima Hijriah, 2 tahun yang lalu sejak pembahasan kita ini. Jadi orang-orang Arab Badui ini adalah orang-orang yang kuat yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk memastikan kekuatan mereka dan ketahanan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pelajaran dan perang dengan mereka. Orang-orang Arab Badui itu dikenal dengan perang Zatu Ar-Riqa. Zat Ar-Riqa. Kenapa dinamakan dengan perang itu, nanti ada penjelasannya insyaallah. Jadi ahli Ghazzahat, yaitu orang-orang para peneliti sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meneliti perang-perang yang diikuti Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ghazawat atau Ghazwah, itu Nabi ikut berperang bersama pasukan. Dia ada peperang itu Ghazwah yang mana Nabi ikut dalam peperangan tersebut. Dan ada namanya Sariyah. Sariyah itu Nabi hanya mengutus pasukan sementara Nabi tetap di Madinah. Itu dia bedanya. Ghazwah Nabi ikut dalam peristiwa peperangan tersebut, pertempuran tersebut. Adapun Sariyah Nabi hanya mengutus pasukan. Teringat kita akan tarik di zaman Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kita belajar suar min hayatis sahabah. Sudah masuk sahabat mana? Umar. Ini pas nih kita bicara tentang Umar. Jadi di pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin, salah satu Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, 2,5 tahun pemerintahan beliau, lalu digantikan oleh Umar. Ketika di pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, itu panggilan kepada Abu Bakar adalah Khalifatul Rasul. Di masa Umar itulah pertama kali dengan sebutan Amirul Mukminin. Ketika Umar mengutus pasukannya, dan ketika itu Umar di Madinah, Sariyah. Jadi Umar tidak ikut, Sariyah namanya, mengutus pasukan, terjebak di sesuatu pertempuran. Lalu Umar berkata, Umar waktu itu di Madinah, di mimbar, ya Sariyah ilal jabal. Itu jauh jaraknya, beratusan atau ribu kilometer. Akan tetapi pasukan Sariyah itu mendengar suara Umar. Ini dikatakan karomah Umar. Kejadian yang istimewa bagi orang yang soleh. Dan kita mengetahui bahwa Umar adalah orang yang soleh. Berbeda dengan sihir, berbeda dengan ini. Adapun mukjizat, kejadian luar biasa kepada utusan Allah, para nabi dan rasul. Jadi Umar yang ketika itu di Madinah, jauh jaraknya, mendengar berteriak, terdengar oleh pasukan yang jauh jaraknya. Jadi Umar mengatakan Sariyah. Jadi pasukan perang yang diutus yang mana tidak ikut. Jadi kembali kita ke pembahasan tadi, Ghazwah yang Nabi ikut perang, dan Sariyah Nabi mengutus pasukan perang. Jadi tahu kita istilah itu. Jadi itu terjadi pada tahun keempat Hijriah. Sementara riwayat dari Abu Hurairah, juga riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari menguatkan itu terjadi pada tahun Hijriah, sebagaimana yang ditulis oleh muallif Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Ar-Rahiqum Maktum, atau bahasa Indonesianya yang ada sama bapak-bapak, yaitu Perjalanan Rasul yang Agung. Itu bisa dilihat di halaman 539 bagi yang bawa bukunya. Ada beberapa keterangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, dan ketika itu di Madinah, yang menjadi urusan di Madinah adalah Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada juga yang mengatakan Utsman bin Affan. Dan itu jumlahnya kata ahli sejarah sekitar 400 atau 700 pasukan. Ketika Nabi sampai di sebuah tempat namanya Nakhal,
Lalu Nabi melakukan salat di situ. Nabi melakukan salat dan Nabi melakukan salat khauf. Ketika 2 rakaat, ada sebagian pasukan yang ikut bersama Nabi SAW. 2 rakaat berikutnya yang tadi hanya berdiri saja, yang ikut kepada Nabi. Jadi para sahabat yang dibagi 2 tersebut, 2 rakaat ikut, kelompok pertama 2 rakaat, yang di belakang menjaga lalu digantikan. Yang tadi ikut 2 rakaat, yang menjaga yang kemudian 2 rakaat. Jadi Nabi SAW 4 rakaat, sementara para sahabat dibagi 2 rakaat 2 rakaat. Itu salah satu tata cara salat khauf, salat ketika ada rasa takut seperti di peperangan. Di dalam Sahih Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Musa Al-Asy'ari dan 6 orang sahabat lainnya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bersama kami hanya ada seekor onta. Jadi hanya ada seekor onta, sementara mereka itu ada 7 orang. Jadi menunggangi kendaraan tersebut, onta tersebut berganti-gantian. Perjalanan yang sulit, keadaan padang pasir, batu-batu yang cadas, yang runcing-runcing, menyebabkan sebagian kaki-kaki mereka terkelupas. Kuku-kuku mereka juga berdarah-berdarah. Maka luka-luka tersebut dibalutlah dengan kain. Nah, itu dengan karena itulah yang dibalut dengan kain tersebut, istilah dari bahasa Arabnya zatur ar-riqa. Jadi kenapa dikatakan perang menyerang orang Badui disebutkan zatur ar-riqa? Karena kaki-kaki mereka itu terluka, dibalut dengan kain yang disebut dengan zatur ar-riqa. Itu penamaannya, penamaan perang zatur ar-riqa. Juga terdapat di dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW di peperangan ini, maksudnya perang Zatul Riqa, ada sebuah pohon yang rindang. Kami sampai di situ. Lalu pohon itu kami khususkan untuk Nabi SAW untuk beristirahat di situ. Di padang pasir yang perjalanan yang menyebabkan kaki-kaki mereka luka, sebagian kuku-kuku kaki mereka terkelupas berdarah yang dibalut dengan kain. Itu mendapatkan tempat berteduh seperti itu, maka itu suatu tempat yang istimewa, tempat yang dicari-cari untuk reha, untuk beristirahat sejenak. Lalu beristirahatlah pasukan di situ, dan pohon yang rindang itu dikhususkan oleh sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat sampai tertidur, dan para sahabat juga tertidur kelelahan. Datanglah orang yang menghunuskan pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini musuh. Dihunuskannya pedangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Jadi Nabi ketika bangun, tahu-tahu sudah ada orang yang menghunuskan pedang dan mengancam beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Beberapa riwayat kita kumpulkan, karena riwayat Bukhari beda lagi, riwayat Abu Awanah beda lagi. Coba kita kumpulkan sehingga menjadi satu kisah yang bersambung. Ketika itu jatuhlah pedang orang yang mengancam tadi. Jadi nama beliau ini berbeda. Ada yang mengatakan Ghawras bin Harith, nama yang menghunuskan pedang. Ada yang mengatakan dia adalah namanya Du'thur. Tentunya dia adalah orang yang berasal orang Arab Badui yang akan diserang. Ketika terjatuh pedang tersebut, maka Nabi mengambilnya. Gantian, Nabi yang menghunus pedang. Lalu Nabi pun bertanya sebagaimana yang ditanyakan oleh orang Badui tadi, Du'thur, atau nama lainnya Ghawras bin Harith. Jadi ada 2 riwayat, ada yang mengatakan namanya Ghawras bin Harith, ada yang mengatakan namanya Du'thur. Lalu ketika itu
siapa yang akan menyelamatkan engkau dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mengatakan, jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil. Nah, jadi dia mengatakan bahwa orang yang mengambil pedang tersebut, yang mengendus pedang itu, yakni Nabi SAW adalah sebaik-baik orang. Apakah kamu mau bersahadat, kata Nabi SAW? Ditawarkan Islam. Lalu ada di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya dia masuk Islam, kembali ke kampungnya. Lalu dia mengatakan kepada orang kampungnya bahwasanya dia telah berjumpa dengan semulia-mulia manusia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengajak orang-orang kaumnya untuk menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Di dalam perjalanan pulang dari peperangan ini, jadi sempat terjadi peperangan, tidak terlalu sengit peperangannya, karena hanya 400 atau 700 pasukan Nabi bersama pasukan kaum muslimin. Di dalam peristiwa itu ada seorang wanita yang menjadi tawanan. Kita mengetahui apabila terjadi peperangan, yang pihak yang kalah, harta mereka menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Sementara yang dewasa itu bisa jadi tawanan atau bisa dibunuh kalau mereka menyerang, mempunyai senjata. Adapun untuk wanita dan anak-anaknya itu menjadi budak, biasanya dijadikan budak. Dan ada satu yang tertawan, seorang wanita kaum musyrikin, yang mana wanita tersebut suaminya berniat untuk bisa membunuh atau melukai pasukan kaum muslimin. Ini ceritanya dikisahkan di sini bahwasanya suaminya mempunyai nazar mengalirkan darah di antara pasukan muslimin. Itu beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari dia datang. Ketika itu Rasulullah SAW menyiapkan 2 orang yang menjadi berjaga di malam hari. Dan kita mengetahui orang yang berjaga ronda matanya adalah salah satu mata yang berjaga di jalan Allah yang tidak disentuh oleh api neraka. Jadi 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, air mata yang menangis ketika hati ini takut kepada Allah. Keluar air mata tersebut. Jadi apabila kita misalnya di kesendirian, ikhwani fiddin a'adzakumullah, atau di salat malam, ada rasa takut di dalam hati kita. Ingat kita akan dosa-dosa kita yang lalu misalnya. Ketika itu kita sendirian di keheningan malam, yang mana keluarga kita, istri kita sudah lelap dalam tidurnya dan dibuai dalam mimpinya. Lalu kita ingat dosa-dosa kita. Lalu kita membayangkan kematian ketika kita berjumpa dengan Allah. Bagaimana nasib saya? Ketika rasa takut itu datang, keluar air mata. Ini air mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Ini air mata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok daripada ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata yang kedua yaitu mata yang berjaga di ar-ribat, penjaga perbatasan kaum muslimin, menjaga keamanan kaum muslimin. Dan yang itu ditugaskan adalah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Ketika mereka berjaga, apa yang mereka lakukan? Ngopi atau bercerita dengan temannya karena berdua? Tidak. Di antara yang bangun yaitu Abbad bin Bishr
melakukan sholat malam. Melakukan sholat malam. Sementara Ammar bin Yasir ketika itu tertidur karena mungkin gantianlah kita, mungkin sudah ada kesepakatan. Panah pertama menancap itu tidak membatalkan sholatnya. 3 kali panah menancap dan akhirnya dibangunkannya temannya yang sama-sama menjaga, itu Ammar bin Yasir. Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Lalu apa katanya? Sesungguhnya ketika anak panah menancap di salah satu tubuhku, aku sedang membaca surat, maksudnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak ingin menghentikannya. Bayangkan iman para sahabat ketika tertancap dengan anak panah, itu rasa sakit itu tidak dihiraukannya karena sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala di salat malamnya. Teringat kita akan kisah, ada yang ingat nama dari anak dari Abdullah bin Zubair bin Awam, di antara saudara Abdullah bin Zubair, Urwah. Jazakumullah khair. Urwah bin Zubair. Begitulah Urwah atau Hisham, ya salah satu Urwah, ketika terjadi luka di kakinya yang harus diamputasi, suatu penyakit yang harus diamputasi, dan dia tidak mau mengkonsumsi khamar, alkohol, untuk menghilangkan rasa sakitnya. Akan tetapi ketika dia sholat, setelah itu mendengarkan bacaan Al-Quran, langsung dipotong kakinya, tidak terasa sama. Jadi melebihi bius. Nah, inilah keimanan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, imam ketika membacakan firman Allah, atau kita mungkin juga membaca firman Allah dalam salat kita, dalam tilawah kita, tidak ada satupun yang membekas dalam jiwa kita. Karena maksiat yang sudah pekat dalam hati kita, cahaya menutupi cahaya iman oleh maksiat tersebut, sehingga tidak ada tersentuh hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan ya? Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadhol.
Assalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan kisah peperangan Zatu Ar-Riqa, yaitu kaki yang dibalut dengan kain karena disebabkan luka, tertusuk batu-batu cadas, kuku yang terkelupas dan mengalirkan darah. Di awal hasil di akhir peperangan, alhamdulillah, akhirnya mereka orang-orang Badui dari Bani Ghatafan. Jadi mereka dari kabilah Ghatafan sudah merasa kecut, sudah takut, sudah ciut nyali mereka, sehingga diantara mereka menyerah dan taslim, menerima agama Islam. Alhamdulillah. Dan mereka juga ikut di penaklukan kota Mekah. Nanti insyaallah ada nanti pembahasannya di tahun 8 Hijriah, Fathu Mekah. Juga mereka ikut dalam peperangan Hunain, perang Hunain. Jadi dengan demikian 3 pasukan besar ketika di perang Ahzab. Adapun yang sebelumnya, yang pertama adalah kafir Quraisy, dan itu terjadi perdamaian dengan Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Sudah tidak ada kontak senjata. Kemudian kelompok kedua Yahudi yang mengingkari kesepakatan perjanjian, yaitu Piagam Madinah. Jadi mereka sudah diserang juga sampai ke Khaybar. Dan yang ketiga yaitu orang-orang Arab Badui sampai ke Bani Ghatafan. Akhirnya mereka memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi situasi seperti itu menjadikan pasukan kaum muslimin pasukan yang kuat, dan itu terdengar bagi orang-orang bahwasanya pasukan Muhammad yang dahulu, yang orang itu tidak masuk hitungan, setelah peristiwa ini mereka jadi ditakuti, disegani. Pasukan yang kuat, pasukan dari kaum muslimin. Di tahun ke-7 Hijriah ini ada beberapa peristiwa peperangan yang itu tidak banyak pasukannya. Nabi SAW itu kembali ke Madinah pada bulan Syawal di tahun ke-7 Hijriah. Adapun batalion yang pertama yaitu batalion Ghalib bin Abdullah Al-Laythi ke Bani Al-Mulawah di daerah Qudayd pada bulan Safar atau Rabiul Awal di tahun ke-7 Hijriah. Jadi ini adalah beberapa batalion, tidak banyak pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan karena ada yang membunuh sahabat-sahabat Bashir bin Suwaid, sehingga dituntutlah balas dengan menyerang mereka. Dan penyerangan ketika itu dilakukan ke Bani Al-Lawamah, itu siapapun ditemukan itu dibunuh. Karena mereka yang mulai dahulu. Sebagaimana kita ketahui ketika setelah terjadi perang Khaybar, kata Nabi SAW, bukan Khaybar, Ahzab, kata Nabi SAW, ini terakhir kita diserang. Adapun kemudian kita akan menyerang. Nah, itu perang Ahzab, perang Khandaq itu terakhir kaum muslimin diserang. Setelah itu mereka menyerang. Karena sudah kuat, sudah memiliki senjata yang mencukupi. Sudah berapa lama mereka bersabar? Akhirnya apabila ada penindasan, mereka akan tuntut balas. Kemudian yang kedua batalion Hisma itu pada bulan Jumadil Tsani di tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini telah dibahas juga sebelumnya ketika peristiwa Nabi SAW mengirim surat kepada para raja-raja ketika itu. Kemudian yang ketiga batalion Umar bin Khattab ke Turabah di bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Dan ini jumlah pasukan 30 orang. Nah, jadi ini hanya sedikit-sedikit. Batalion-batalion ini tidak banyak. Dan itu sampai ke Bani Hawazin. Dan itu tidak terjadi peperangan besar. Kemudian keempat batalion Bashir bin Sa'ad Al-Ansari ke Bani Murrah di daerah Fadak di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah ini pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari pulang dengan menggiring hewan-hewan ternak, domba dan seterusnya
itu menandakan kemenangan mereka membawa harta rampasan perang. Kemudian yang kelima, batalion Khalid bin Abdullah Al-Laythi pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah di Bani Uwail dan Bani Abad bin Salabah di Mafa'ah. Nah, jadi ada juga yang berpendapat itu di Hurakat kata mereka. Dan alhamdulillah pasukan yang diutus, batalion yang diutus itu menang. Pada peristiwa perang ini ada kisah dan itu kita mengetahuinya terdapat di dalam kitab-kitab hadis, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahi Usamah bin Zaid. Apa perihalnya Nabi memarahi Usamah bin Zaid? Ketika itu dalam batalion Khalid bin Abdullah Al-Laythi ini, Usamah bin Zaid membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka terdengarlah peristiwa itu, dilaporkan kepada Nabi SAW, lalu menghadap Usamah bin Zaid. Kata Nabi SAW, apakah engkau telah membunuh, memenggal leher kepala orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Lalu kata Usamah, untuk mengambil menyelamatkan diri, ada alasan dari Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, dia mengucapkan la ilaha illallah itu ya Rasulullah agar menghindar, agar tidak dibunuh. Lalu Nabi SAW mengangkat suara, apakah engkau sudah membedah hatinya hingga kamu mengetahui apakah ia sungguh-sungguh atau berbohong? Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ikhwani fiddin a'adzakumullah, kita hanya bisa menilai zahir saja, zahir. Adapun hati itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa kita. Ini terkadang kita meniru orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi atau orang munafikin, waliyadzubillah. Orang-orang munafik ketika di Madinah, ada sahabat yang menyumbang sedikit, dia mengatakan, ini orang pelit nih, sahabat-sahabat Muhammad ini pelit. Masa menyumbang hanya sekian-sekian? Dan kalau ada yang menyumbang banyak, kata orang munafikin ketika itu, ini orang yang ria, agar disebut orang dermawan. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafikin yang menilai orang. Cukup dia menyumbang misalnya, atau dia beribadah misalnya, atau dia melakukan amal saleh, alhamdulillah. Adapun nanti diterima atau tidaknya, itu adalah urusannya dengan Allah. Dan kita semuanya, ibadah yang kita lakukan diterima atau tidaknya, diberi ganjaran atau tidaknya, itu nanti di akhirat. Bukankah kita mengingat hadis 3 golongan yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam jahanam, itu bukan orang-orang kafir, bukan orang musyrik. Akan tetapi 3 golongan yang pertama adalah orang yang berilmu. Orang yang senantiasa membaca kitabullah dan mengajarkannya siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Dan yang ketiga adalah orang yang mati syahid, jihad fisabilillah. Akan tetapi di akhirat, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan, yang golongan pertama orang yang berilmu tersebut, yang mengamalkan ilmunya siang dan malam, mengajarkannya, dia telah menjawab dengan begini-begini. Lalu Allah Tabaraka wa taala berfirman, kadzabta, engkau telah berbohong. Jadi Allah akan sibak semuanya, mana yang ikhlas untuk Allah, mana yang tidak. Jadi ketika dia di dunia dahulu, dia melakukan itu agar dikatakan oleh orang alim. Kata Allah dalam firman tersebut, faqad qil, sungguh engkau telah mendapatkan ganjaran itu di dunia. Engkau telah disebut orang alim, orang soleh dan seterusnya. Engkau telah dipuji-puji. Adapun kelompok kedua, orang yang menginfakkan hartanya yang banyak agar disebut orang dermawan. Sama juga, kadzabta, engkau telah berbohong. Allah sibak niatnya. Ternyata dia berinfak itu bukan lillah, tetapi agar disebut orang dermawan, orang baik, orang seterusnya. Dan yang ketiga lebih parah lagi, nyawanya dikorbankan agar dikatakan orang yang berani, orang yang jihad fisabilillah. Akan tetapi di akhirat dibongkar semuanya oleh Allah. Karena dia mengorbankan nyawanya bukan untuk fisabilillah,
bukan untuk menegakkan kalimat Allah, akan tetapi agar dikatakan orang yang berani, orang yang syahid. Ketiga-tiga ini dicampakkan dengan kondisi diseret kepalanya. Jadi bukan kaki yang berjalan, kepalanya, jidatnya, lalu dicampakkan ke dalam keadaan hina di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mendengar hadis ini ketika meriwayatkan hadis ini kepada generasi tabi'in menangis. Begitu juga tabi'in menyampaikan kepada murid-muridnya, tabi'un menangis. Sampai kepada imam yang meriwayatkan hadis ini menangis. Adapun kita yang menyampaikan dan mendengar tidak menangis karena kerasnya hati kita. Hati kita itu telah terbelenggu dengan maksiat. Tidak ada kita takut dengan kehidupan akhirat. Seolah aman-aman saja kita. Karena dunia telah dibentangkan bagi kita. Seolah-olah akhirat itu tidak ada. Padahal tujuan di antara talabul ilm, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengungkap tirai bahwasanya ini cuma fata morgana. Betapa banyak orang yang dahulunya kaya raya, dan Allah sebutkan dalam firman-Nya bagaimana Qarun dengan hartanya, Fir'aun dengan singgasananya dan seterusnya. Itu keadaannya. Lalu dikisahkan para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh dan seterusnya. Itu yang semestinya kita ikuti agar kita selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, batalion Abdullah bin Rawahah di Khaybar. Itu pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Ini berjumlah 30 pasukan berkuda. Ini tidak perang-perang besar, hanya batalion-batalion. Yang ketujuh, batalion Bashar bin Sa'ad al-Ansari ke Yaman dan ke Jabbar. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Jadi ini berjumlah 300 prajurit pasukan. Dan yang terakhir adalah batalion Abu Hadrat al-Aslami ke Ghabah. Jadi ini adalah pasukan-pasukan tersebut yang dikirim, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ini terjadi sebelum terjadi peristiwa Umratul Qada. Umratul Qada. Kita minta waktu sedikit lagi, enggak apa-apa. Tanggung nih. Umratul Qada-nya kita agak cepatkan ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, Umratul Qada. Sabar sedikit. Jadi Imam Al-Hakim itu menyebutkan hadis-hadis tentang peristiwa Umratul Qada itu adalah derajatnya mutawatir. Mutawatir adalah banyak para sahabat yang meriwayatkannya, dan ini derajat yang tertinggi dalam ilmu hadis. Jadi ada hadis ahad, ada hadis gharib, ada hadis yang seterusnya, dan tingkatan tertinggi adalah mutawatir. Ini gambarannya seperti ini. Misalnya kita di Tengku Bay ini seluruhnya meriwayatkan seperti ini. Tidak ada perkumpulan sedikit pun sebelumnya. Otomatis tidak mungkin berbohong. Jadi semuanya sama meriwayatkan, itu namanya mutawatir. Adapun hadis ahad atau yang tidak mutawatir, tidak sampai mutawatir, itu mungkin di bawah 15 orang yang meriwayatkannya. 1, 2 atau yang seterusnya, tidak sampai derajat mutawatir. Jadi ini mutawatir. Jadi tentang kisah Umratul Qada. Ini terjadi ketika mengqada, istilahnya tidak jadi umrah ketika perjanjian Hudaybiyah, diqada di tahun ini, di tahun ke-7 Hijriah. Dan urusan di Madinah diserahkan kepada Uwaif bin Adbad Ad-Dilli atau Abu Rumah Al-Ghifari. Jadi ada beberapa orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk menggiring 60 onta, itu oleh Najiyah bin Jundub Aslami. Maka berirhamlah Nabi dan para sahabat. Jadi yang ketika itu yang ikut adalah orang-orang yang tidak, berapa waktu itu jumlahnya? Ada yang ingat? 1.400 ketika di Hudaybiyah yang tidak jadi. Lalu yang tidak ikut itu adalah orang yang syahid. Orang yang syahid, dan ada beberapa lagi yang ditambah sehingga berjumlah 2.000. Berjumlah 2.000 di peristiwa Umratul Qada, umrah yang diqada, yang tidak jadi di peristiwa Hudaybiyah. Ketika di Zulhulaifah, jadi ini mikot penduduk Madinah, sekarang namanya Abyar Ali atau Bir Ali. Maka berihramlah Nabi dan para sahabat menggunakan pakaian ihram. Maka mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan la riya'a wala sum'ah.
Allahumma mahili haitsu habastani. Jadi seperti itu bagi yang pernah umrah sudah mengetahui hal tersebut. Maka setelah memakai pakaian ihram tersebut ada larang-larangan yang harus dijauhi dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW setelah itu, maka Nabi SAW tidak membawa alat-alat perang, hanya membawa senjata berupa pedang yang disarungkan, sebagaimana orang-orang yang berjalan jauh untuk menjaga dari keamanan. Rasulullah SAW menunggangi kendaraannya ketika itu onta beliau yang bernama Al-Qaswa, dan diikuti oleh rombongan kaum muslimin. Setelah sampai di Mekah, di Ka'bah, orang-orang kaum musyrikin itu melihat, mengintip di bukit Qu'aqain, itu daerah utara sekarang mana tuh? Daerah di seberang dekat Marwah atau dekat Hotel Jam sekarang? Mana? Enggak tahu kita mana yang utara selatan di situ. Atau di daerah Ajiat atau mana? Nah, jadi waktu itu bukit ini terletak di utara sisi Ka'bah. Disitulah dilihatnya. Ini apa nih, pasukan yang terserang demam yang menyerang kota Yasrib. Jadi ya, ini orang-orang yang demam, yang lemah menyerang ke Yasrib. Lalu ketika itu Nabi SAW memerintahkan para sahabat di 3 putaran pertama ramal, lari-lari kecil. Lalu mereka menyangka, dan bahkan itu ittiba kan, tahu kan, melihat menampakkan bahu yang sebelah kanan. Ittiba, bukan ittiba itu tapi dengan dot ittiba. Jadi Nabi pakaian ihramnya itu menampakkan bahu sebelah kanan. Lari-lari kecil lagi. Ini dengan perjalanan yang jauh dari Madinah, dari Yasrib. Ini bukan orang yang lemah, ini orang yang kuat, kata orang. Ini lebih kuat dari ini. Itu yang mereka bicarakan dari bukit tersebut. Itu tujuannya. Mengapa lari-lari? Begitu juga sampai sa'i. Di antara, kalau sekarang ada lampu itu, lampu hijau, itu Nabi ramal juga, lari-lari kecil juga. Jadi nampak masih gagah pasukan kaum muslimin, masih kuat meskipun mereka telah melakukan perjalanan yang jauh. Ketika Nabi SAW sampai di Hajar Aswad, ketika itu Nabi ihtilam menghormati Hajar Aswad dengan tongkatnya. Kalau sekarang enggak bisa lagi. Sekarang berebutan cium Hajar Aswad. Berebutan, enggak bisa. Jadi Nabi dengan tongkat, baru tongkat yang menyentuh itu, baru itu yang dicium oleh Nabi SAW. Jadi Nabi masih bisa dengan tongkatnya. Jadi tidak harus, sekarang kan cukup melambaikan. Kalau kita tidak bisa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu Nabi berkeliling tawaf, dan ketika itu Abdullah bin Rawaha bersyair. Kata syair, senandung syairnya, istilahnya syair yang dibolehkan, biarkanlah kaum kafir ke jalan mereka. Jadi ini maknanya, biarkanlah karena semua kebaikan ada pada Rasulnya. Ar-Rahman, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, telah menurunkan dalam kitabnya, dalam lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasulnya. Wahai Rabbku, sungguh aku beriman kepada sabdanya, sungguh aku melihat kebenaran itu dalam menerimanya, di mana sebaik-baik perang adalah perang di jalannya. Hari ini kami pukul kalian berdasarkan wahyunya, dengan pukulan yang memisahkan kepala dari lehernya, yang membuat seorang kekasih melupakan kekasihnya. Ketika itu Umar mendengarnya. Wahai putra Rawaha, wahai ibnu Rawaha, engkau bersyair ketika tawaf dan di hadapan Ka'bah. Lalu Nabi membela, biarkanlah wahai Umar, karena syair itu dia akan melesat kencang dibandingkan tombak. Jadi dahulu senjata orang itu untuk apa namanya sekarang, semacam untuk menaikkan orang, endorse, apa namanya istilahnya, untuk menaikkan pamor itu dengan syair. Jadi dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu singkat kita mengetahui sa'i Safa dan Marwah. Setelah itu Nabi sampai di Marwah, itu menyembelih sesembelihan yang tadi yang digiring oleh sahabat sebanyak 60 ekor onta, dan disitulah Nabi SAW menyembelih sesembelihannya. Jadi Rasulullah SAW ketika peristiwa Umratul Qadha
itu selama 3 hari di situ, dan akhirnya orang-orang kafir Quraisy memanggil Ali bin Abi Thalib. Katanya kepada Ali, sudah cukup, sudah lama temanmu di sini, suruhlah pulang kembali ke Madinah. Nah, di sini kalau kita belajar fikih, berapa lama safar itu? Jadi yang mengambil safar itu 3 hari, itu mengambil dari riwayat ini. Jadi Nabi SAW di Mekah ketika itu 3 hari. Dan ada yang mengatakan 18 hari, karena ketika peristiwa Fathu Mekah itu 18 hari Nabi SAW di Mekah. Dan ada yang mengatakan tanpa batas. Tanpa batas maksudnya seandainya dia masih di tempat safar itu dan tidak ingin menetap di situ, masih dalam keadaan posisi safar, akan kembali ke tempat mukimnya, maka berapa bulan pun dia masih terhitung safar. Salah seorang ustadz kita ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih hidup ketika itu, menanyakan, seorang mahasiswa dari Indonesia menanyakan, bagaimana kami ini dari Indonesia, kan lama tuh, ada 9 bulan sebelum libur musim panas, apakah kami ini terhitung musafir? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, para mahasiswa tulab yang tidak menetap hanya untuk belajar di kota Madinah itu terhitung musafir, karena dia nanti di libur musim panas atau setelah selesai studinya akan kembali ke daerah, ke negara mereka masing-masing. Nah, jadi kalau kita belajar fikih seperti itu, perbedaan pendapat ulama. Yang jelas orang yang safar itu uruf masing-masing. Sebagaimana pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita misalnya ke Bangkinang itu urufnya itu kebiasaan kita itu safar, itu terhitung safar. Tapi kalau tidak, urufnya kebiasaan adat istiadat itu tidak safar, itu tidak safar. Misalnya kita dinas kerja di situ bolak-balik, itu tidak terhitung safar. Itu tidak terhitung safar. Tapi kebiasaan, misalnya itu terhitung safar, kita ada bekal dan segala macamnya. Ketika melewati batas kota Kuala Nenas, apa tuh? Rimbo Panjang, itu kita sudah termasuk dalam keadaan safar. Ini sedikit untuk menjelaskan dari riwayat yang tadi 3 hari Nabi SAW di Mekah. Dan ketika mereka berjalan keluar Mekah, ada anak perempuan Hamzah Abdul Muttalib, anak perempuannya yang beliau kita ketahui sebagai syuhada di perang Uhud, berlari-lari mengejar. Kita kalau membayangkan bagaimana anak yatim, anak perempuan lagi, mengejar pasukan kaum muslimin sambil memanggil, wahai paman, ya am, wahai paman. Lalu Ali meraihnya, Ali bin Abi Thalib meraihnya, dan berebutlah mereka. Ali ingin dia mengasuhnya, Ja'far ingin mengasuhnya, Zaid ingin mengasuhnya juga, anak perempuan dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kata Nabi SAW, hak asuh itu jatuh kepada Ja'far, karena istrinya Ja'far itu merupakan bibi dari anak tersebut. Jadi istrinya Ja'far itu beradik kakak dengan istrinya Hamzah. Nah, jadi hak asuh jatuh kepada Ja'far, dan itu merupakan bibinya, adik dari atau saudari dari ibunya. Baik. Pada umroh ini Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah binti Al-Haris Al-Amriyah. Rasulullah mengutus Ja'far untuk menyebutkan hal tersebut. Lalu Maimunah menyerahkan urusannya kepada Al-Abbas, paman Nabi SAW. Dan istri Abbas adalah Ummu Fadl, itu saudari dari Maimunah, Ummu Fadl. Dan akhirnya terjadilah peristiwa pernikahan. Ketika berjalan di bernama Sarif, disitulah namanya malam pengantin Nabi SAW dengan Ummul Mukminin Maimunah. Kalau kita lihat riwayat dari Ibnu Abbas, jadi tadi Abbas mempunyai istri bernama Ummu Fadl. Abbas mempunyai anak namanya Abdullah bin Abbas yang kita ketahui. Berarti ini adalah bibinya, berarti mahram bagi Ibnu Abbas. Itu makanya Ibnu Abbas ketika Nabi SAW ada bergilir di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas menginap di rumah Nabi SAW, sehingga dapatlah bagi kita riwayat-riwayat bagaimana sholat malam Nabi SAW. Kalau kita belajar hadis, kita dapatkan riwayat Ibnu Abbas ketika itu bermalam di rumah Maimunah, bibinya. Maka dilihatnya, dan kita mengetahui Nabi SAW riwayat yang ketika itu Ibnu Abbas di sebelah kiri Nabi SAW berdua. Lalu Nabi SAW pindahkan ke sebelah kanan. Itu riwayatnya, di rumah Maimunah. Baik.
Umratul Qada itu ada 4 namanya di ahli sejarah, ada namanya Umratul Al-Qada, Al-Qadiyah, Al-Qisas dan Al-Sulh. Karena itu adalah pengganti dari ketika As-Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah pulang dari Umratul Qada itu ada 4 pasukan dikirim oleh Nabi SAW. Yang pertama Batalion Ibnu Al-Uja pada bulan Dzulhijjah. Itu Nabi mengutus 50 orang. Kemudian Batalion Ghalib bin Abdullah kepada sahabat-sahabat Bashir bin Sa'ad yang mengalami kekalahan waktu sebelumnya, yaitu di Fadak. Kemudian Batalion Zatu Atlah di bulan Rabiul Awal di tahun ke-8, dan Batalion Zatul Iraq kepada Bani Hazawin pada bulan Rabiul Awal tahun 8 Hijriah. Jadi Bani Hawazin itu sering membantu musuh-musuh Islam sehingga mereka diserang kembali. Padahal sebelum terjadi Umratul Qada mereka sudah diserang, tetapi mereka tetap memberi bantuan kepada musuh-musuh Islam. Setelah peristiwa Umratul Qada mereka juga diserang kembali. Itu beberapa peperangan yang terjadi di tahun ke-7 dan awal dari tahun 8 Hijriah. Adapun peperangan yang besar yang menyebabkan 3 sahabat gugur, yaitu yang pertama Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi, Abdullah bin Rawaha. Jadi 3 itu sebagai syuhada, pemimpin pasukan di perang Mu'tah, dan akhirnya komando perang diambil oleh Khalid bin Walid ketika itu. Adapun kisahnya insyaallah perang Mu'tah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, mengetahui bagaimana kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu adalah kata ulama mukjizat. 23 tahun Nabi SAW dalam mendakwahkan wahyu itu merupakan mukjizat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bagi siapa yang mau mempelajarinya, solusi-solusi problema dalam kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui bagaimana perjuangan di dalam dakwah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.